Ya baik, selamat siang untuk sahabat Bapak Hendrik Sitompul. Hari ini di sela-sela kunjungan kerja Pak Hendrik Sitompul menyempatkan diri untuk bertemu dengan suster-suster di Panti Asuhan SLBC Karya Tulus Tuntungan. Kira-kira kenapa ya Pak Hendrik ini sering sekali datang ke sini? Kita mau tanya langsung dulu, ada kedekatan apa antara suster Panti SLBC dengan Pak Hendrik Sitompul? Suster, boleh dong dijelasin ini soal kedekatannya, kenapa Pak Hendrik sering banget datang kemarin? Baik, terima kasih. Jojo ya? Iya, suster. Jojo. Kalau ditanya soal kedekatan, pasti ada kedekatan hati yang tidak bisa dikatakan secara apa ya, tapi memang sungguh dirasakan kedekatan hati itu. Kenapa? Karena Pak Hendrik dan keluarga, bukan hanya Pak Hendrik, ibu dan ketiga adik kami, Opung Bolu dan Opung Bolu dulu yang masih hidup, sekarang saya disuruh Pak Opung Bolu sering kesini memberikan apa namanya ya, sebagai orang tua, sebagai opung menyapa kami, bertanya tentang pengalaman di sini mendampingi anak-anak, kesulitan apa yang dialami, apa yang perlu kami bantu dan macam-macam. Karena mereka sungguh, kami rasakan sungguh juga mencintai anak-anak yang ada di tempat ini. Maka semua anak-anak juga sangat kenal dengan Pak Hendrik. Apa-apa Pak Hendrik, aku datang Pak Hendrik kayak gitu selalu. Sampai dulu ada satu anak mengatakan begini, nanti Pak Hendrik kalau jadi anggota DPRD harus datang ke sini, kita harus pesta, bergondang katanya, semua tepuk tangan. Dan toh kami merasa itu, kok aku bilang gitu mas? Iya, pokoknya nanti orang harus chat. Kok bisa anak-anak seperti ini tahu gitu? Seperti ada ya sedikit kami katakan masa depan yang kadang kita sendiri nggak tahu, kok bisa dirasakan gitu. Toh akhirnya sampai kita tahu Pak Hendrik bisa kemarin jadi. Maka kalau ditanya kenapa, karena memang kami merasakan sungguh didukung gitu ya, dicintai, bukan hanya sebatas sebagai saudara satu iman, tapi dalam pelayanan sungguh-sungguh kami rasakan Pak Hendrik ini untuk semua gitu ya. Anak-anak di sini kan bukan hanya Katolik ya, untuk semua juga ada. Jadi Pak Hendrik selalu mensupport, memberikan bagaimana khususnya kita harus memberikan terbaik, berbagi berkat itu sangat indah. Itu selalu menyemangati kami bahwa kami pun menjadi berkat untuk anak-anak di tempat ini. Maka apapun kadang yang kami sangat butuhkan di tempat ini, kami juga kadang-kadang, Pak kami butuh beras dan suster besok sampai itu. Nah, kami butuh ini, siap suster. Ini yang selalu kami merasakan bahwa Tuhan itu kok baik ini. Nah, Tuhan itu selalu nyata hadir, teristimewa melalui Pak Hendrik dan keluarga. Nah, itu sebenarnya salah satu yang membuat kami karena selalu merindukan, karena apapun boleh kami sharingkan gitu, apapun boleh kami katakan, Pak Hendrik selalu menjawab, selalu memberikan solusi yang terbaik. Ya, luar biasa. Kemarin juga waktu suster menelpon, saya kebetulan bersama dengan Pak Hendrik ya. Jadi wah memang ini ternyata Pak Hendrik ini bukan hanya penilaian saya saja yang seperti ini ya, karakternya luar biasa, tetapi juga para suster. Pak, ini kenapa Bapak memberikan perhatian lebih kepada para suster dan anak-anak panti ini? Ini penjelasan ini penting sekali nih buat Pak Hendrik nih. Saya kira ini petunjuk Tuhan aja. Ya, saya kira ini suatu panggilan aja bagi kami, saya sendiri dan keluarga. Perkenalan kami dengan keluarga besar SLB Karya Tulus ini sudah bertahun-tahun, bukan tahun 2 tahun, sudah lama. Dan pertemuan awal juga bukan karena saya seorang pejabat, tidak. Saya orang biasa-biasa saja. Ya. Saya belum DPR juga pada saat itu. Saya belum ada, bukan seorang pejabat lah. Saya datang ke sini, hadir ke sini, kenalan para suster dan susternya juga berulang-ulang, berganti-ganti kita. Itu aja panggilan saya. Jadi memang secara rutin kami setiap bulan itu hadir di sini gitu. Memang terakhir-terakhir ini saya tidak bisa hadir secara fisik, kami lagi di sini karena kami di Jakarta, anak-anak juga di Jakarta. Cuma istri yang di sini. Paling ya tadi on call aja. Pak, cuma gitu aja. Jadi tidak secara fisik mungkin sudah suster ya. Tapi komunikasi tetap berjalan. Kalau itu tetap berjalan kita. Itu aja. Kalau dulu memang waktu saya tinggal di anggota DPR atau di sini, saya setiap bulan pasti setiap bulan di sini. Bawa orang tua ke sini, jadi sudah bagian dari tujuan kami lah secara keluarga sih, tidak hanya keluarga Hendrik Sitompul tapi Opung Ode, bapak orang-orang tua kami. Itulah pengalaman kami. Dan
yang menjadi pengalaman rohani kami adalah ketika kami mau mencapai suatu dan berkeinginan suatu cita, baik saya dan keluarga, saya bermohon doa para suster. Itu yang menjadi pengalaman rohani kami. Dan puji Tuhan, ada pun dinamika tapi wujudnya dapat gitu semua gitu. Dan anak-anak itu juga semua gitu loh. Semua dapat dan mohon doa selalu doa. Suster, tolong doakan anakmu ke Pertamina, ya kan? Walaupun dia gagal berapa kali, tapi akhirnya masuk juga, kan gitu. Anak-anak juga mau tes STAN, doa ke sini. Jadi, begitulah pengalaman kami, pengalaman rohani kami bersama keluarga besar suster-suster yang di Karya Tulus ini gitu. Jadi nggak bisa lepas begitu. Dan memang ini tidak mudah. Pengalaman rohani ini tidak mudah untuk memahaminya, tapi kamilah sebagai keluarga besar dari Opung Udi dan Henry Sitompul yang bisa rasakan itu. Yang pasti setiap harapan kami, keinginan kami mohon doa pada para suster. Itu yang menjadi, itulah bagian pengalaman rohani kami dan itu menjadi keyakinan kami. Makanya terus terang keluar ke panti ini menjadi kayak kunjungan rutin nama kami. Kegiatan kami pun sering juga di rumah, kami ajak juga ke rumah saudara kan, ada kunjungan. Waktu acara apa, saya ajak juga ke rumah. Jadi itulah, dan ini menjadi suatu pengalaman istimewa juga ya mungkin karena kan terdengar nih semua nih, Pak Henry sukanya ke Karya Tulus saja, ke tempat yang lain enggak gitu. Saya bilang, gimana ya saya memutarakan hati saya kepada mereka daripada para suster yang lain. Ya itu pengalaman kita aja, pengalaman hidup kan, tarikan hubungan ini kan nggak bisa diwara, Ustaz, nggak bisa diwara kan. Memang itulah tarikannya gitu kan. Ada hubungan emosional yang kadang-kadang kita pikir apa hubungan, kadang-kadang nggak ada kan, apa hubungan, tapi itulah panggilan kita. Itulah pengalaman kami keluarga berkeluarga dengan keluarga besar dari LBT dari Karya Tulus ini, dan kami senang, kami happy. Satu yang menjadi ucapan terima kasih, selalu mendoakan kami, itu yang menjadi semangat spiritual bagi kami gitu. Semua keluarga kami didoakan gitu, dan selalu didoakan. Dan puji Tuhan lah, apa yang kami mohon doakan terwujud semua. Baik saya jadi anggota DPR Medan, baik saya menjadi anggota DPR RI, baik anak-anak semua, kerja-kerjanya, semua selesai dengan baik. Ini yang susah kan kita mengutarakan sama orang lain kan, bahwa pengalaman spiritual kami sampai seperti itu gitu. Dan tempat susteran di sini sebenarnya ada di Pasar 8 namanya. Kami tidak ke sana, ke sini kami datang. Padahal di sana lebih tempatnya lebih hafal lah, bos-bos lah di sana gitu. Tapi justru datang kami ke sini gitu loh. Jadi kadang-kadang pun sampai pimpinan pun datang ke sini. Harusnya kami ke sana, tapi pimpinan datang ke sini. Karena tahu datang. Ya. Nah, ini kita bangun keluarga besar SFD lah, suster SFD itu yang sudah kita bangun. Kira-kira itulah pengalaman kami, Jojo, juga para suster-suster semua, khususnya keluarga besar, suster-suster dari SFD, kami sangat cukup baik dan saling support ya. Terakhir juga waktu kegiatan ulang tahun SFD ya kemarin itu ya kita support baik juga, dan itulah menjadi hubungan kami. Jadi rasanya tak terpisahkan. Jadi kalau ada nanti Jo, kamu dengar kok Bang Henry ke situ, ya itulah jawabannya. Itu tadi itu ceritanya ya, sudah itulah lama. Jawabannya. Jadi bukan baru-baru aja kita di sini. Nah, pokoknya apa yang sudah tumbuh di sini kami bawa pulang juga aja ke rumah kami. Iya. Tabungan, apa, jadi sudah tumbuh juga, bayangkanlah, itulah simbolnya, ya. Simbolnya udah tumbuh dia dari sini masuk ke rumah kami kan tumbuh dia saudara gitu. Itulah Suster Jojo, apa yang bisa sampaikan pada kesempatan ini. Ya, keren ya. Jadi berarti memang Pak Hendrik sebelum menjadi seorang anggota dewan, ya dalam tanda kutip masih menjadi seorang figur yang biasa, tetapi sudah memberikan perhatian luar biasa sampai sekarang. Nah, Suster, pasti punya doa dan harapan untuk Pak Hendrik. Kira-kira apa nih doa dan harapannya, Suster? Doa harapan kami semua ya di sini, para suster, para anak-anak semua,
Pak Hendrik dan keluarga tetap sehat, tetap bersatu hati, rukun di tengah-tengah keluarga, sukses dalam tugas, ya. Karena tugas Pak Hendrik dan adik-adik semua tidaklah gampang, luar biasa untuk bangsa dan negara ini. Nah, dan harapan yang sungguh-sungguh saat ini dari kami semua, Pak Hendrik tetap dia boleh melanjutkan tugasnya menjadi anggota DPR RI untuk tahun 2024. Itu memang harapan kami sungguh. Mulai dari sekarang memang kami berharap begitu. Maka nanti juga bersama ibu dan keluarga juga nanti akan kami buat sedikit acara untuk itu. Karena kan untuk menghadirkan Bapak ke sini tidaklah gampang karena tugas gitu. Jadi ada seperti saatnya pun kami merasa bersyukur sekali, berterima kasih kepada Tuhan. Inilah kesatuan hati tadi gitu. Nanti sudah datang ibu nanti kita bersedikit deh. Oke, baik, untuk suster yang masih muda-muda ini ya suster, Ya. kira-kira bagaimana pandangan suster nih supaya tidak terlalu takut deg-degan berbicara? Boleh kasih satu kalimat masing-masing suster. Bagaimana sih Pak Hendrik Sitompul ini menurut suster yang muda ya? Ya dengar selama ini gitu ya. Ini mungkin saya silakan. Oh, dari saya Sister Melania SFT. Memang saya masih baru di sini. Memang untuk mengenal Pak Hendrik memang udah dikenal begitu, apalagi bersama dengan Suster SFD sangat dekat, itu yang saya rasakan. Nah, ketika ditugaskan oleh pimpinan ke komunitas ini dan juga udah tahu kita juga bahwa Bapak Hendrik sangat dekat dengan anak-anak SLB. Kebetulan saya juga bertugas di asrama, jadi saya lihat juga kontaknya. Kebetulan saya di asrama gitu ya, saya yang memegang HP-nya. Jadi untuk Bapak Hendrik sangat dekat lah, walaupun enggak setiap hari jumpa, tapi untuk komunikasi entah apapun, entah malam dijawabnya karena sibuk mungkin ya, tapi kami tidak segan-segan gitu. Jadi ketika saya diutus di sini juga menjadi tugas di SLB, untuk Bapak Hendrik menjadi teman dan menjadi bapak untuk kami, untuk tempat mengadu apa yang kami butuhkan, apa yang kami gunakan di sini. Kami selalu terbuka untuk ngomong sama Pak Hendrik dan bersyukur juga bisa komunikasi dengan Pak Hendrik, bekerja sama dengan kami. Kami selalu mendoakan bersama dengan anak-anak seluruh cita-cita dan harapan Pak Hendrik semoga tercapai dan terkabulkan nantinya. Amin. Amin. Suster muda, kira-kira KTP-nya KTP mana? Medan, Deli Serdang, Binjai? Oh, Deli Serdang. Wah, berarti Kami sudah semua pas. Deli Serdang. Wah, sudah pasti ini ya. Sudah didata kemarin. Jadi bayangkan saja ya, doa teriring, salam teriring, dan udah pasti nanti coblosannya udah pasti lah, nggak akan mana-mana. Berarti kedekatan ini akan selalu terjalin ya, suster. Oh, kita semua berarti KTP-nya di sini. Jadi suatu pengalaman Jojo, waktu pemilu 2019 daerah ini adalah daerah istimewa bagi saya, ya. Karena TPS yang di daerah Susteran inilah TPS terbesar suaranya dari seluruh TPS yang ada di dapil saya. Ini TPS lah, makanya saya sangat merasakan apa yang menjadi perhatian dari keluarga besar Susteran, juga dari gereja paroki. Jadi memang menjadi perhatian. Jadi saya kira sulit ya melupakan peristiwa ini gitu ya. Karena apa, memang saya betul-betul didukung, disupport, didoakan gitu ya, sebaik mungkin hingga saya menjadi anggota DPR. Waktu di awal, waktu kalah, semua bersedih, semua susternya bersedih. Tapi saya tetap semangat, suster-suster melihat juga, walaupun saya kalah waktu itu, saya tetap aja melayani. Nggak ada terputus hubungan kita dengan gereja, nggak ada gitu. Saya tetap melayani, karena saya ini melayani gereja itu bukan karena status sosial saya, bukan karena cuaca baik hujan tidak. Memang itu adalah panggilan. Jadi walaupun saya dalam situasi apapun, walaupun misalnya tidak capai harapan saya pada sementara, saya tetap melayani gitu. Itu yang menjadi prinsip dalam kami di keluarga gitu. Jadi sekali lagi, kami keluarga untuk melayani tidak melihat status kami sebagai apapun dia. Yang penting itulah panggilan kami sebagai keluarga. Ya, yang pasti terbukti memang doa dan harapan
dari keluarga besar SFD suster-suster di Karya Tulis ini nyata gitu. Ya, nyata semua, kami rasakan itu. Semua permohonan kami, permohonan doa kami, semua terwujud, dikabulkan Tuhan. Kira-kira itu Jo, yang saya sulit untuk melupakan Karya Tulis ini gitu. Artinya sudah ada doa dan harapan baru. Doa dan harapan sebelumnya sudah terjawab. Doa dan harapan baru segera terjawab, nggak sampai 2 bulan lagi. Wah, kalau begitu ini relasinya akan tetap terjalin ya suster ya. Mulai dari dulu saat ini sampai masa yang akan datang. Dan tentunya Pak Hendrik Sitompul adalah keluarga besar kita. Setuju ya suster? Setuju. Jadi apa lagi loh? Pak Hendrik Sitompul dari dulu sekarang besok tetap Hendrik Sitompul. Partai Demokrat nomor 2. Siapa kita? Hendrik Sitompul. Hendrik Sitompul. Yes, yes, yes. Baik, tepuk tangan. Terima kasih.